Ini adalah video terakhir dalam seri oligopoli. Di video ini kita akan membahas salah satu fenomena yang ada di pasar oligopoli, yaitu kartel. Sebelum membahas kartel, kita bahas dulu perilaku perusahaan dominan firm. Dominan firm adalah perusahaan yang mempunyai market share yang besar. Perusahaan ini akan menetapkan harga dengan mempertimbangkan supply dari perusahaan-perusahaan lain yang lebih kecil. Dalam menentukan harga, dominan firm ini perlu menentukan permintaan ke perusahaan tersebut. Nah, permintaan atau demand kepada dominan firm ini merupakan selisih antara permintaan pasar dengan supply dari perusahaan-perusahaan kecil. Sekali lagi, permintaan ke dominan firm ini adalah selisih antara permintaan pasar dengan supply dari perusahaan-perusahaan kecil. Nah, setelah tahu permintaannya seperti apa, maka dominan firm itu akan menentukan berapa kuantitasnya yang akan diproduksi dan berapa harga yang akan dikenakan pada kondisi MR sama dengan MC. Ini adalah contoh dominan firm model. Jadi kurva permintaan pasarnya adalah D, yaitu garis yang paling kanan, paling atas berwarna biru. Ini adalah kurva permintaan pasar. Sedangkan kurva permintaan perusahaan dominan firm, ini merupakan selisih antara D tadi dengan supply perusahaan kecil atau SF. Jadi setiap harga di mana nilainya adalah DD yang merupakan garis berwarna ungu di tengah. Ini merupakan selisih antara D dengan SF pada berbagai tingkat harga. Nah, setelah permintaan ke perusahaan dominan kita sudah tahu, maka yang perlu kita tahu adalah MR-nya. Setelah MR tahu, perusahaan dominan akan berproduksi pada level, pada tingkat, pada kondisi saat MR sama dengan MC. Kalau di gambar di samping adalah perpotongannya, outputnya sebesar HD dengan harga sebesar P bintang. Nah, perusahaan yang lebih kecil akan mengikuti harga ini, akan mengikuti P bintang ini, sehingga mereka akan memproduksi sebesar HF. Output totalnya adalah HF ditambah HD, yaitu HT. Sekarang kita bahas kartel. Kartel terjadi saat beberapa perusahaan itu sepakat untuk menentukan kuantitas yang diproduksi dan harga secara bersama-sama. Nah, praktek kartel ini biasa terjadi pada keadaan internasional atau antar negara. Tujuan kartel ini sebenarnya adalah untuk menjaga agar harga itu relatif lebih tinggi sehingga bisa menaikkan profit anggotanya. Nah, agar tercapai syarat ini yang harus dipenuhi adalah yang pertama, masing-masing anggota itu harus patuh pada ketentuan kartel, baik dalam hal jumlah produksi maupun harga jual. Kemudian yang kedua, permintaan itu harus cenderung inelastis agar harganya itu relatif lebih tinggi dibandingkan dengan tanpa kartel. Nah, contoh kartel adalah OPEC dan CPEC. Nah, analisis kartel itu bisa menggunakan analisis dominan firm model yang telah kita pelajari sebelumnya. Kita analisis jenis kartel yang pertama, OPEC. Kita lihat ini permintaannya curam, terjal, sehingga ini adalah inelastis. Sesuai dengan konsep kita tadi, seharusnya kalau permintaannya inelastis, maka harga kartel akan cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan tanpa kartel. Kurva permintaan OPEC merupakan selisih antara permintaan pasar TD dengan penawaran non-OPEC atau SC. Sehingga kita peroleh DOPEC. Dari DOPEC kita bisa membuat MR-nya OPEC yang memotong MC-nya OPEC. Nah, titik potong tersebut menunjukkan produksi optimalnya, yaitu HOPEC pada harga P bintang. Dibandingkan dengan harga tanpa kartel, kalau harga tanpa kartel berarti di PC aksen. Harga kartel terlihat lebih tinggi akibat kurva permintaan yang inelastis.
Sekarang kita analisis kartel CPEC. Nah, kartel CPEC ini berbeda karakteristik permintaannya. Kalau di sini permintaannya cenderung elastis, cenderung mendatar. Oke. Berbeda dengan OPEC, harga kartel CPEC itu tidak berbeda jauh jika dibandingkan dengan harga non-kartel. Oke, kita lihat harga kartelnya adalah P bintang, harga non-kartelnya adalah PC. Oke, dalam hal ini monopoli powernya rendah. Oke, kenapa ini terjadi? Sekali lagi karena kurva permintaannya yang cenderung mendatar atau elastis.